Annyeong, hai everyone, welcome to Afaya channel. Don't forget to subscribe. Thank you, love you all. Sahabat YouTube, apa kabar? Saya berdoa teman-teman tetap dalam keadaan sukacita, sehat dan semangat. Ketemu lagi dengan saya Eva di channel Afaya 0627. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas satu hal yang sangat dan sangat penting, yaitu tentang pornografi atau yang sering disebut dengan bokep. So, keep watching. Share tentang bahaya, penyebab, dan solusi gimana ya caranya untuk stop nonton bokep. Gue percaya bahwa di luar sana banyak banget remaja atau pemuda-pemudi yang pengen banget berhenti dari nonton pornografi, dari kecanduan pornografi, tapi mereka nggak tahu caranya. So, di video kali ini kita akan bahas tentang cara, karena pasti ada penyebab, ada akibatnya, dan ketika ada akibatnya pasti ada solusinya. So, yang pertama kita akan bahas tentang penyebab orang bisa kecanduan pornografi. Yang pertama adalah keterbukaan, open minded, dimana kita dibesarkan di lingkungan, di budaya yang sepertinya ngomongin seks, ngomongin masturbasi, ngomongin pornografi itu satu hal yang sangat tabu sekali. Ini saya akan tunjukkan satu ilustrasi yang lucu banget. Saya dapat ilustrasi ini dari IG Ayah Hadir. Yuk kita baca sama-sama. Hal yang sangat wajar banget ketika seorang anak menuju usia remaja, dia mulai penasaran dengan yang namanya seks. Mulai ada pertanyaan-pertanyaan di mana saya berasal dari mana, kok ada pernikahan, mulai pertanyaan-pertanyaan muncul. Tetapi keterbatasan pengetahuan, keterbatasan sumber ya, membuat mereka akhirnya cari tahu sendiri. Mereka akhirnya buka internet, mereka tanya ke sumber-sumber yang salah, dan akhirnya karena sumber yang mereka dapat salah, itu adalah salah satu penyebab seseorang menjadi kecanduan pornografi. Yang kedua adalah gak ada seks edukasi sejak dini. Teman-teman, gue bukan ahli atau pakar dalam hal ini, tetapi teman-teman bisa lihat di satu channel Dr. Tirta, di mana dia ngebahas tentang sex education sejak dini, di mana katanya bahwa seorang anak, bahwa ketika kita lahir kita itu sudah punya desire, kita itu udah punya nafsu. Untuk penjelasan lebih banyak, teman-teman boleh cek channel dari Dr. Tirta. Saya akan masukkan channelnya di description box. Yuk kita dengerin biar kita ngerti bahwa seks edukasi sejak dini itu sangat penting. Itu adalah penyebab kita jadi kecanduan pornografi. Mungkin awalnya kita akan berpikir seperti ini, jijik, kok adegannya gitu, kita lagi nonton adegan ciuman kita mulai jijik. Tetapi lama-kelamaan otak kita mulai terstimulasi dan kita mulai penasaran dan pengen lagi, dan pengen lagi. Sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk kita lihat satu fakta yang Bah Google catat.
Alkitab. Kita baca sama-sama yuk. Yuk kita bahas tentang bahaya dari kecanduan pornografi. Ketika kita mulai kecanduan pornografi, teman-teman, kita akan mengalami yang namanya kerusakan otak. Nah, di otak kita ada yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini berfungsi untuk kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mengembangkan kepribadian. Tetapi ketika kita kecanduan pornografi, prefrontal cortex ini akan rusak sehingga akan ada akibat-akibat negatif yang kita alami karena prefrontal cortex udah nggak berfungsi semestinya. Beberapa tahun yang lalu gue ketemu sama salah satu pemuda yang dia mengaku bahwa dia pernah kecanduan pornografi, dan pengakuan dia berkata bahwa ketika dia mulai menonton pornografi dalam sehari, bahkan lebih dari sekali dalam sehari, endingnya dia seperti orang bodoh. Itu adalah pengakuan dia nggak bisa mikir sama sekali, dia nggak tahu harus ngapain karena prefrontal cortex-nya dia sudah rusak. Nah, di video ini gue akan bahas tentang bahaya atau akibat dari kecanduan pornografi. Yang pertama itu mudah bosan. Ketika seseorang udah kecanduan pornografi, dia akan merasa bahwa hiburan yang lain itu nggak ada enaknya, nggak nikmat, karena otaknya dia udah dipenuhi oleh adegan-adegan yang dia tonton, adegan-adegan yang mulai dia imajinasikan, sehingga hal-hal lain itu jadi membosankan. Yang kedua itu, seseorang yang kecanduan pornografi, dia akan merasa sendiri karena dia akan membatasi diri, teman-teman. Ketika misalnya saya kecanduan pornografi, saya akan membatasi diri untuk bergaul dengan orang lain karena takut dihakimi, takut ditertawain, merasa bersalah dan lain sebagainya. Yang pertama tadi merasa bosan, yang kedua merasa sendiri, dan yang ketiga itu gampang marah. Gampang banget marah, hal kecil bisa marah, teman-teman. Yang keempat itu merasa tertekan. Jadi masalah kecil aja dia udah ngerasa stres. Masalah yang sebenarnya nggak harus dipikirin dia udah ngerasa tertekan banget. Terus gampang capek. Seorang yang kecanduan pornografi akan sangat gampang capek. Prestasinya menurun dan kreativitasnya menurun. Wow, bahaya banget kalau kita itu sampai kecanduan pornografi. Kasihan banget teman-teman di luar sana yang kecanduan pornografi. Tahun lalu Tuhan kasih saya kesempatan berkunjung ke satu daerah pedalaman di Indonesia. Saya dan teman-teman melihat fakta bahwa terjadinya diskriminasi, di mana perempuan masih dianggap kelas nomor 2. Laki-laki di atas, perempuan di kelas nomor 2. Dan teman-teman tahu nggak sih kalau dalam hal pornografi pun kita mengalami diskriminasi, di mana dianggap bahwa ketika cowok kecanduan pornografi itu adalah satu hal yang normal. Tetapi ketika ada cewek yang mengaku membuka dirinya kecanduan pornografi, orang akan berkata, "What? Lu kecanduan pornografi? Kan lu cewek, nggak normal, nggak wajar." Orang-orang mulai menghakimi, orang-orang mulai nyalahin, mulai nertawain, sehingga paradigma ini membuat wanita-wanita di luar sana yang pengen banget cerita, pengen banget keluar dari kecanduan pornografi, mereka akhirnya menutup diri karena mereka malu dengan satu dogma yang kita bangun selama ini. Terus gimana dong caranya biar gue bisa lepas dari kecanduan pornografi? Gue udah pergi ke ahli spiritual, mungkin ustadz, pendeta, pastor,
pastor atau siapapun. Yang ada kita hanya disuruh bertobat, berubah, dan berdoa. Gue udah pergi ke psikolog. Yang ada gue hanya disuruh ganti kegiatan kamu dengan hal-hal positif, baca buku, nonton hal-hal yang positif, masukin hal-hal yang positif. Gue udah pergi ke dokter cuma nyaranin untuk gue itu olahraga, tapi tetot pada kenyataannya gue tetap aja nonton. Lalu gue harus apa? Dari gua adalah, yuk kita combine nasihat dari ahli spiritual. Siapa yang kamu tanya? Pendeta kah? Pastor kah? Ustadz kah? Yuk kita combine apa yang ahli spiritual katakan dan dokter katakan, yang psikolog katakan. Yuk kita combine ketiga hal itu. Gua percaya banget bahwa kita akan nemuin solusinya. Tapi gue akan kasih 4 saran buat teman-teman hal yang bisa kita lakukan untuk membantu kita lepas dari kecanduan pornografi. Yang pertama, isi pikiran kita dengan hal-hal yang baru, dan itu baik tentunya. Gue kasih satu ilustrasi bahwa otak kita ini itu ibaratnya kayak laptop tahu ya teman-teman, dimana kita kalau kita ngetik, simpan file, video atau segala macam, laptop akan membuat folder sendiri. Apapun yang kita masukin ke laptop itu akan punya foldernya masing-masing. Dan kalau kita cek, folder yang paling sering kita buka itu akan masuk ke folder quick access, dimana folder ini akan gampang banget kita cari. Demikian juga otak kita. Apapun yang kita alami dari kecil, bahkan dari janin sekalipun, kita akan simpan di memori otak kita. That's why ada namanya alam bawah sadar dan alam sadar. Karena semua hal yang kita alami, semua hal yang kita masukkan ke otak itu akan tersimpan. Dia punya foldernya sendiri. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa lepas dong dari kecanduan pornografi. Kan filenya tetap ada di otak. Tunggu dulu teman-teman. Ibaratnya filenya memang ada di otak kita, tapi ketika kita isi otak kita dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, nah memori tadi, folder tentang pornografi tadi akan tertimbun oleh hal-hal yang baru yang kita masukin ke dalam otak. Yang kita bisa lakuin adalah mengubah fokus kita. Teman-teman tahu nggak sih, kalau semakin apa yang kita pikirin itu akan semakin membuat kita fokus ke hal tersebut. Misalnya nih, gue tes ya, jangan berpikir tentang kuda berwarna pink. Apa yang ada di pikiran teman-teman? Kuda berwarna pink. Demikian juga pornografi, teman-teman. Ketika kita berpikir nggak boleh nonton pornografi, gue harus berhenti dari nonton pornografi, gimana pun caranya gue harus berhenti dari nonton pornografi. Semakin kita mikirin itu, yang ada keinginan untuk nonton pornografi semakin bergejolak. Kenapa enggak kita coba untuk memikirkan hal-hal yang lain? Daripada kita mikirin fokusnya ke situ, kita mikirin hal-hal lain. Misalnya hari ini gue mau masak apa ya, hari ini gue mau ngelakuin apa, hari ini gue mau ketemu sama siapa ya, hal apa yang bisa gue lakuin yang lebih berdampak, seperti itu. Yang ketiga adalah ganti kebiasaan kita. Teman-teman pasti tahu jam-jam tertentu di mana keinginan untuk nonton pornografi itu muncul. Ada orang yang keinginan untuk nonton itu ketika dia bangun pagi. Ada orang yang keinginan untuk nonton itu ketika malam hari. Ada orang yang justru ketika dia begadang keinginan itu muncul. Kenapa kita nggak ganti kebiasaan itu? Misalnya ketika malam kita tahu itu adalah jam-jam di mana keinginan itu muncul, kita ganti kegiatan kita. Kita alihkan perhatian kita. Keempat adalah niat. Teman-teman, kita perlu punya niat untuk berubah. Apapun nggak ada hasilnya kalau kita nggak ada niat. So, sebelum teman-teman berpikir untuk stop nonton pornografi, punya niat 100%, 1000%, bahkan 1.000.000% untuk kamu benar-benar berubah.
Nah, gue mungkin akan ada yang bilang seperti ini, ngomong sih gampang tapi ngelakuinnya susah. Lu sih nggak ngalamin apa yang gue alamin. Bebas dari kecanduan pornografi itu susah tahu. Ya, gue tahu susah banget, susah banget, apalagi otak kita udah terbiasa dengan hal tersebut. Nah, ketika kamu anggap bahwa diri kita itu kayak orang sakit untuk sembuh, dia butuh proses pemulihan. Demikian juga orang yang kecanduan pornografi butuh proses untuk kita bisa sembuh dari kecanduannya kita. Hargai setiap proses. Kalau dalam perjalanan tiba-tiba dalam perjalanan kamu nonton lagi, it's okay. Jangan terlalu nyalahin diri sendiri, jangan terlalu terpuruk. Cari orang yang kamu percaya untuk kamu terima bimbingan, untuk kamu diajar, untuk kamu tetap ditemenin melewati masa-masa penyembuhan ini, masa-masa pemulihan ini. Ketika kamu melihat bahwa menghargai setiap proses yang kamu jalanin, nanti endingnya kamu akan melihat kecanduan kamu itu akan semakin hari semakin berkurang, semakin hari durasi kamu nonton semakin berkurang, dan pada akhirnya itu akan hilang. So teman-teman, kalaupun kamu susah untuk lepas dari kecanduan pornografi, kalaupun dalam perjalanan kamu tetap nonton pornografi, tetap jalani, tetap punya niat untuk berubah, tetap berkata bahwa kamu harus berubah. Nah, itu dia video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching and bye-bye.